Selamat siang, adik-adik para mahasiswa. Setelah tadi kita belajar mengenai konsep tanah, kemudian kita belajar juga mengenai apa itu pencemaran tanah, sumber pencemar tanah, dan jenis-jenis pencemar tanah. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah akan berakibat pada kesehatan dan ekosistem. Kita akan lihat dampak kesehatan apa saja yang terjadi apabila terjadi pencemaran terhadap tanah. Seberapa besar dampak terhadap kesehatan itu tergantung pada jenis polutan serta seberapa sering dan banyaknya polutan yang terpapar ke dalam tubuh kita. Jelas ya, semakin banyak dan sering polutan masuk ke dalam tubuh, maka dampak penyakit yang akan dialami juga semakin besar, dan sebaliknya apabila jumlah polutan yang masuk dalam tubuh kita sedikit, maka yang kita alami juga akan semakin mengecil atau risiko terkena penyakit juga akan semakin kecil. Jadi semakin besar polutan yang masuk, kita punya risiko terkena penyakit lebih besar, dan apabila polutan yang masuk dalam tubuh kita itu kecil, maka risiko kita terkena penyakit juga semakin kecil. Terutama adalah pada logam-logam berat yang mencemari tanah. Dampak apa saja terhadap kesehatan itu? Yang pertama adalah kromium. Kromium merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida ya, dan juga herbisida. Kromium ini akan membuat orang yang terpapar bisa mengakibatkan karsiogenik pada semua populasi, bukan saja pada manusia tapi juga pada hewan. Apa itu karsiogenik? Karsiogenik itu adalah kanker. Kemudian yang kedua, adanya logam berat atau zat timbal atau Pb ya, dapat mengakibatkan peningkatan risiko terkena penyakit ginjal dan kerusakan otak. Jadi adanya timbal yang masuk dalam tubuh manusia, mulai dari tanah, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian ada tanaman-tanaman itu kita, terutama daun-daunnya kita makan, itu akan berakibat pada penyakit ginjal dan kerusakan pada otak kita. Yang ketiga adalah gas bensen. Jika tubuh terus-menerus mengalami paparan terhadap bensen ini, maka bisa meningkatkan kita atau manusia terkena penyakit leukemia atau kanker darah. Yang keempat adalah merkuri. Kalau kita terpapar merkuri akan mengalami gangguan pada organ ginjal. Yang selanjutnya, yang kelima adalah psikoldenia. Zat ini memicu timbulnya infeksi dan gangguan pada fungsi organ hati. Berikutnya adalah zat lain yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan adalah karbamat. Karbamat ini mampu membuat gangguan pada saraf otot sehingga tubuh akan mengalami kesulitan dalam bergerak. Berikutnya yaitu zat kimia yang ada dalam tanah dan akan mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan, yaitu klorin. Klorin ini akan mengakibatkan gangguan pada ginjal, organ hati, dan susunan saraf pusat pada otak kita. Kemudian dampak lainnya yaitu sering kita sakit kepala, pusing, dan letih. Bisa juga mengakibatkan iritasi mata dan ruam kulit. Kemudian sebagai sumber penyakit pes, kaki gajah, malaria, dan demam berdarah. Dampak langsung pencemaran terhadap tanah
yaitu timbulnya bau yang tidak sedap dan tanah menjadi kotor. Dampak yang tidak langsung terhadap manusia yaitu tempat pembuangan limbah menjadi tempat berkembang biaknya organisme penyebab penyakit. Jadi kita jelas ya bahwa dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan kalau kita perinci itu ada dua, yaitu dampak kesehatan yang diakibatkan oleh zat-zat kimia terutama logam berat dan zat-zat kimia yang bersifat toksik. Kemudian mikroorganisme ya penyebab penyakit, kemudian ada organisme lain terutama adalah serangga-serangga yang terutama hidup di tempat pembuangan sampah, itu juga akan mengakibatkan kesehatan terutama penyakit-penyakit yang timbul akibat adanya malaria, demam berdarah, kemudian penyakit pes, kaki gajah, dan lainnya. Selanjutnya, pencemaran tanah, dampaknya terhadap ekosistem itu apa? Dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem itu akibat adanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan pada struktur tanah. Adanya perubahan struktur tanah itu mengakibatkan tanah tidak subur dan organisme dalam tanah dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat hidup lagi di atas permukaan tanah. Perubahan struktur tanah juga mengakibatkan perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat terlihat ya penurunan hasil pertanian. Jadi perkebunan atau pertanian kalau padi yang seharusnya 1 hektar itu mendapatkan padi sekitar 8 ton, karena adanya pencemaran tanah, adanya perubahan struktur tanah ini yang dahulunya 1 hektar 8 ton menjadi 5 atau 6 ton. Kemudian pencemaran tanah juga mengakibatkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah yang tercemar tersebut tumbuh dengan tidak optimal lagi, sehingga tanah menjadi rawan mengalami
Demikian, terima kasih, selamat siang.